aja ya, beliau merupakan seorang maestro yang namanya, nah ya, beliaunya udah kenal. Siapa namanya? Ada yang tahu namanya? Angkat tangan. Siapa yang tahu bonus? Siapa yang tahu nama beliau? Kalau nggak salah ini Oh, dari mana Gus? Dari Batuan ya, betul. Ini canggih sudah mendekati. Tapi namanya beliau yang lengkap adalah Ibu Ninyoman Canggih. Oke, ya. Beliau dulu masih aktif. Beliau itu adalah seorang karyawati di RRI Denpasar. Oke, Batuan pasti tahu. Nah, beliau ini juga setiap minggu, setiap saat sering suaranya kita dengar. Mungkin orang tua adik-adik yang dulu sering itu mendengar radio setiap hari minggu, salah satunya beliau di sana suaranya yang sering mencuat ya setiap hari minggu dalam drama Tari Hancurnya yang itu kita dengar. Nah, di samping itu kalau kita berbicara masalah pengalaman beliau adalah kalau kita bicarakan itu panjang dan mungkin setebal buku ya pengalamannya, baik di tingkat lokal, nasional maupun di luar negeri. Beliau juga sempat menjadi guru luar biasa di sini pada saat saya jadi mahasiswa. Beliau yang memberikan saya ilmunya ya, walaupun saya tidak bisa banyak menangkap apa yang diberikan. Beliau itu pada tahun sekitar 85 dan seterusnya, beliau di sini menjadi dosen luar biasa. Beliau juga mempunyai bersaudara dua. Satu, siapa tahu saudaranya lagi satu, mungkin dari Batuan. Siapa namanya saudaranya beliau? Yo, seorang maestro juga. Ini orang tadi harus tahu loh. Siapa tahu? Profesor Imade Langgeng. Ya, beliau juga jadi ketua ASTI ya, ketua ASTI. Jadi SDSI, kemudian jadi rektor. Di sini juga beliau juga istrinya juga alumni sini, dia menciptakan Tari Cendrawasih, Sekar Jaga, Siwonata Raja. Ya, itu harus tahu. Ya, ini pengetahuan juga, ini pengetahuan tari. Ya, pengetahuan tari harus tahu. Beliau ini adalah keluarga seniman yang orang tuanya juga merupakan seniman Arjel yang membuat drama Tari Arjel. Ya, yang nggak mau menyebutkan namanya takut saya. Mungkin ibu nanti berikannya percaya dulu. Oke, nah kalau di daerah kiprahnya membina Arjel, ya, membina Sanjogito, membina Calonara, menari banyak, sangat sibuk. Kemudian sempat menjadi dalang nomor 1 di Bali dalam wanita pada saat pesta seni tahun berapa ya? Jadi dalam wanita nomor 1 di Bali. 79 ya, tahun 1979. Mungkin adik-adik belum lahir ya, silakan. Nah, kalau di tingkat nasional sudah biasa saudara komiternya. Kemudian di tingkat internasional sering keluar negeri ya, menari, mengajar, memberikan workshop, kemudian menerima mahasiswa asing juga di rumahnya di Singapura, memberikan latihan vokal ya. Terbukti salah satu adalah beliau yang belajar di sana ya, ini dari Brasil ya, dari Brasil ya, tinggalnya di Prancis. Nah itu orang-orang luar itu belajarnya seperti itu ke sini. Saya harap adik-adik juga nanti bisa mengikuti dengan baik, biar nggak dikalahkan loh kita sama orang luar itu. Bagaimana
fungsinya sudah yang paling pertama, karena beliau juga sangat sibuk ya, super sibuk, lupa lagi. Syukur sekarang ini tidak sibuk ya, beliau menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan kita sebuah sebuah ilmu ya, ilmu yang susah adik-adik dapatkan. Nah, siapa tahu setelah nanti beliaunya memberikan ilmunya dan kemudian ada yang lagi meneruskan secara pribadi, silakan datang ke rumah beliau. Kayaknya beliau itu akan ibu tetap terbuka kepada adik-adik yang mau belajar apapun, ya laki perempuan semua, ya tidak menerima apanya. Yang laki-laki mau belajar pintar, katalog itu silahkan datang, bisa kok ibunya ngajar. Ya semua karakter bisa adik dapatkan pada ibu ini. Ya ibu nanti. Kemudian anaknya juga di sini. Bu Maria Sari tahu nggak? Yang di sini fakultas Made Astari. Kalau kalian berhubungan admin pasti ketemu sama beliau di sana. Itu salah satu putrinya. Kemudian menantunya adalah Pak WR 3. Apa maksudnya? Oke, nah itulah jadi beliau itu adalah keluarga seniman yang tidak diragukan lagi kesenimanannya. Jadi dengan demikian saya harap adik-adik dengan bersungguh-sungguh mengikuti arahan beliau lagi sebentar. Mau bertanya silahkan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau ibu mungkin ditanyakan yang macam-macam saya tidak bisa jawab. Kebetulan ini kalau sudah ada sumbernya langsung, jadi dapat jawaban langsung. Ya, udah. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan langsung. Oke, ini ada disampaikan. Ya, kalau enggak supaya kita dapat banyak ya menimba ilmu, udah habis ininya waktunya, kami persilakan ibu. Selamat datang ya, teman yang terhormat, silakan memberikan ilmunya ya, arahannya mengenai pada apa yang dinilai sama ibu nanti yang tadi itu memang begitu pengalaman nenek. Ya panggilannya nenek ada yang lebih akrab, Nenek Chandri. Sebenarnya sudah jadi kupi. Usia ini sudah menjelang 75. Ya, tadi itu Bu Manik membangga-banggakan nenek itu sebenarnya nenek tidak lanjut bersekolah, hanya menduduki bangku SD saja, berhitung saja, ada karya melindungi ini, ada kaya melindungi ini, dapat menjadi BNS pegawai negeri di RRI Denpasar. Kemudian lagi juga menjadi dosen luar biasa. Belum ada kampus ini, ada tempatnya, pinjam tempat dia sampai ini sama mengajar sama buku ini dari asli SDSI sampai ibu dulu muridnya beliau ya pertama. Ya, itu nenek memang punya murid asing banyak dan sering memberi workshop di luar negeri, tetapi nenek tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, cuman murid-murid rendah. Yang penting kamu bicara apa yang tidak saya melihat mulut kamu. Bagaimana bentuk kamu mulutnya bilang A, bagaimana bentuk mulut bilang I. Dari mereka ini dapat pelajaran teknik-teknik vokal. Ya, hari ini apa namanya, mungkin jamnya ini jam ngantuk ya. Mudah-mudahan kan ya. Ya, sebelum ini mulai mungkin bisa sebelum teknik ini akan memberi pelajaran teknik-teknik vokal. Mungkin sudah dapat pelajaran dari yang lain,
Kalau kalian bertanya itu, ini menurut pengalaman. Hasil sudah berhasil ini ada dari pengalaman teknik. Ya, dapat sudah apa dulu membantu dijadikan 4 kelompok sudah tahu ya. Apa yang 4 kelompok itu sudah tahu. Sudah pernah diajar karena semester 1 mungkin belum. Apa sudah? Kalau sudah tahu bilang siapa sudah tahu? 4 kelompok itu, memang 4 kelompok itu adalah sekar lagi, ya, apa lagi? Sekarare itu apa? Dolanan lagu anak-anak. Lagi sekar alit itu apa? Mama cepat, ya. Cepat. Lagi? Karmadio itu apa? Karmadio itu masuk golongan hitung. Sekaragung masuk golongan kekawin. Ya. Nah itu yang keempat itu semua punya tempat suara. Kalau sekarang itu bebas, anak-anak kan belum bisa menempatkan suara. Kalau sekarang itu suaranya di luar, giginya supaya kelihatan menyanyi. Nah, kalau sekarang Mario itu di tengah-tengah, suaranya di tengah-tengah. Sekarang Agung suaranya jauh di dalam. Agung, ya. Sekarang Agung itu termasuk kawin diikat dengan sudah tahu guru dan lagu, ya. Lagu suara guru suara berat yang mana. Kalau sekarang Mario di tengah-tengah, adalah itu suaranya di tengah-tengah, itu tidak boleh giginya kelihatan menyanyikan kidung. Karena kidung itu pengantar bagaimana perasaan kita supaya sampai jauh. Setiap akhir kata suaranya itu menghilang. Ada suara nangkep, ada suara ngedung nyengkluk atau ngedung nih. Ada suara pomelo di dalam hidung. Kalau di sekar alit itu banyak pengembangan karena dikembangkan. Sebenarnya lebih sulit yang di sekar alit karena sulit yang mengindahkan kembang, membuat kembang yang supaya indah. Ya, karena kita sudah bebas. Gaduh. Yang sekitar ini ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Ya jalan dulu ya, biar dapat ini biar tidak habis waktunya. Kalau teman ini Mas kali mesti kalau ngomong tidak terasa tidak dapat apa nanti kalian. Sekarang ini akan memberikan teknik vokal, pengolahan vokal, tapi dari dasar. Bagaimana dasar mengeluarkan suara, ya, tetapi tidak boleh malu, ya. Apakah bisa berdiri? Masih berdiri. Ini berdiri. Biar tak ngantuk. Jangan bawa buku. Bebas. Biar bangun energinya dulu biar tak ngantuk ya. Bilang ya. Dia bergerak. Ha. Hei, tak boleh diam bila
yang terlalu ya. Ada yang belum bisa baca? Ada, sudah diajarin sama ibu belajar. sudah ada, sudah dikasih sudah dapat. Bisa dibaca dan dibaca, bisa dibaca. Ya. Ya, baca. Tapi bergerak. Itu tidak boleh nyebang. Ya.
Senyum. Nah. Kalian semua, kalau di dalam Wilek Sekar Alit itu suaranya ada suara di kerongkongan, ada suara di hidung, ada suara di ya. Itu diperhatikan bagaimana caranya, kenapa ini itu hilang suara di hidung. Ya, itu hanya mampir kedengarannya halus. Ada di terus halus, ada di hidung sampai ke mulut, dan naik turunnya ini. Nah, dengar dulu bagaimana yang ke hidung. Pak ikuti. Dikunci dengan perutnya juga. Ya, kalau tadi kuncinya dipakai dengan perut. Kalau menangis, kalau di perut lepas, itu suaranya akan jadi beru. Beru akan kemana? Gampang ya kita nanti. Ya, dia kasihkan perutnya. Nah, ini. Nah, dia sudah. Perhatikan ini, pimpinan ini. Kan banyak itu anunya, apa namanya, warnanya. Ya.